teman-teman semua, kami dari kelompok 10, hari ini kami akan menerangkan kepada teman-teman semua mengenai soft skill dan elemen-elemen penting di dalamnya. Mari kita mulai. Soft skill sangatlah dibutuhkan di zaman sekarang. Mengapa? Ketika kita masuk ke dalam dunia pendidikan, kita diajarkan mengenai matematika, literatur, sains. Tetapi ketika Anda melakukan sebuah interview pekerjaan, tidak mungkin kita menerangkan rumus fisika kepada interviewer Anda. Melainkan kita akan bersikap ramah, datang tepat waktu, dan berlaku sopan. Ini disebut sebagai soft skill. Kemampuan soft skill kita memengaruhi seluruh kehidupan kita, baik hubungan dengan orang tua, sekolah, ataupun dalam lingkungan pekerjaan. Studi menunjukkan bahwa hanya 15% kemungkinan seseorang sukses ditentukan oleh hard skill, namun 85% lainnya ditentukan oleh soft skill. When I worked in our congressional office, a lot of what we did was serving people in the community. That means you having a great handshake, a great smile. Are you following up? Are you getting the information? It's the attention to detail. So that's what's going to get you noticed. That's what's going to get you promoted. Ketika kamu mencari pekerjaan atau melakukan side hustle di musim liburan, kemampuan soft skill yang baik sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan di tempat bekerja. Antara mendapatkan promosi atau di PHK, ini semua dinilai melalui cara seorang individu bekerja sama secara tim dan dapat memimpin dirinya sendiri, yaitu menjadi involver. So why are the important of soft skill? Soft skill bukan hanyalah sekedar set skill, melainkan gaya hidup yang mengantarkan Anda kepada masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan mempelajari teori defense mechanism dan emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, serta merespon emosi diri sendiri dan orang lain. Elemen di dalamnya terdapat kesadaran diri, manajemen diri, empati, social skill, dan motivasi. Selain itu, teori defense mechanism adalah teori yang membantu kita mengidentifikasi cara seorang individu melindungi dirinya dalam menghadapi kecemasan. Sehingga tujuan dari mempelajari keduanya adalah agar kita bisa menguasai dan mengekspresikan emosi dengan baik serta membantu memahami orang di sekitar kita. Defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri merupakan strategi psikologis yang dilakukan seseorang untuk berhadapan dengan kenyataan dan mempertahankan citra dirinya. Teori Sigmund Freud secara gamblang menjelaskan mengenai mekanisme pertahanan diri sebagai bentuk dari ketidaksadaran individu dalam menghadapi realita. Menurutnya, mekanisme pertahanan diri terdiri dari beberapa bentuk, yaitu represi, regresi, denial, proyeksi, rasionalisasi, reaction information, displacement, dan sublimasi. Sedangkan, emotional intelligence merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi diri sendiri ataupun emosi orang lain, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental. Emotional intelligence terdiri dari 5 komponen, yaitu self-awareness, self-motivation, self-management, social skills, dan empathy. Perkenalkan, nama saya Fafamila Kirana. Saya akan menjelaskan materi integrasi emotional intelligence dan pengaruhnya pada defense mekanisme seorang dalam 5 komponen. Yang dimaksud dengan memahami dan meningkatkan kemampuan emotional intelligence, seorang individu akan memiliki defense mekanisme yang baik menghadapi kecemasan, sehingga dapat mengekspresikan berbagai emosi dan dengan cara yang positif. Enak banget ya kopinya, Kes. Iya. Iyo, aku turut berduka cita ya atas ayah kamu. Apa-apaan sih, War? Ayahku tuh masih baik-baik aja di rumah tahu. Ayahku tuh gak kenapa-napa. Shal, udah ya, jangan sedih sendiri. Kamu pasti dapat pria yang lebih baik. Oke? Hai Vi, aku Kesha, karyawan baru yang bakal kerja sama kamu. Salam kenal ya. Hai, iya, salam kenal. Sal, lu tahu gak sih itu si Kesha, karyawan baru yang sok banget di depan bos. Kenapa dia? Iya, kayaknya dia tuh benci banget deh sama gue. Soalnya dia gak ada ramah-ramahnya gitu. Gak respect banget sama atasan. Masa sih dia kayak gitu? Iya, nyebelin banget. Aduh, semoga keterima. Halo Salsa, maaf ya, saya ingin menginfokan kalau kamu belum bisa bergabung dengan law firm kami. Baik Bu, terima kasih.
Baik, sama-sama. Halo, Kes. Duh, Sal, sorry ya. Kita batal dulu nih hangoutnya. Ada keadaan mendadak. Apa-apaan sih lo? Gue udah capek-capek, udah siap-siap, lo main batal-batalin aja. Last minute lagi. Gak banget sih lo. Salsa, udah cukup minum ya. Nanti nggak sehat untuk tubuh kamu. Ayolah, di luar sana juga tuh ya, banyak yang minum-minum kayak gue. It's okay, be happy. You life, apa ya, lupa tuh liriknya. You only life one. Astaga, udah jam berapa ini? Udah siang, mati gue telat. Aduh, maaf Bu, saya kesiangan. Kamu dari mana, Salsa? Telat kok sampai jam siang kayak gini, nggak profesional banget. Aduh Bu, ini tuh bukan salah saya. Tadi ban saya tuh kempes, terus juga macet. Terus juga bensin saya tadi habis Bu, saya lagi apes banget Bu. Hari ini bukan salah saya. Cash, ayo dong. Pergi ke Bali, healing bareng kita. Bawa aja kerjaannya. Iya, Kes. Ayo dong, Kes. Pergi bareng kita. Ayo dong, ikut dong Kes. Aduh, sorry ya guys, nggak bisa nih kali ini. Harus fokus dulu sama tanggung jawab sama kerjaan. Next time ikut deh, janji. Next time. Cip, aku butuh uang kuliah. Uang kuliah. Pokoknya kerjaan besok harus sudah selesai. Oke, kerjaan. Cik, mama papa mau pisah. Aduh. Oke. Violen, tenangin diri kamu. Everything is gonna be okay. Pelan-pelan kita kerjain satu-satu. Oke? Tarik nafasnya. Kita kerjain satu-satu. Semoga dapat nilai bagus. Hah? Dapat B minus. Duh, nggak apa-apa. Pasti bisa. Ingat tujuan awal. Harus nyemangatin diri. Harus bisa dapat nilai bagus. Biar dapat cita-cita. Biar bisa banggain keluarga. Oke. Itu Sal, masalah aku. Aku udah capek banget deh. Iya War, aku ngerti kok situasinya. Kalau boleh kamu nyaman, aku mau ngasih pendapat aku. Kamu sabar ya Sal, papa kamu akan jadi baik. Kok aku tahu perasaan kamu. Kamu tinggal berdoa aja, minta pertolongan ke Tuhan. Makasih War. Dalam kesimpulan, soft skills bukanlah merupakan sebuah set skill saja, melainkan sebuah kemampuan atau gaya hidup yang membuat kita sebagai individu dapat bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan tekun dalam melakukan hal apapun. Sebagai generasi muda, kita hidup di era kompetitif yang tinggi, sehingga kita dapat bersaing secara mental dan kognitif. Selain itu, kemampuan soft skills menumbuhkan skill problem solving, menumbuhkan inovasi, berkoordinasi dengan orang lain, serta belajar menjadi pemimpin untuk diri sendiri juga. Dari kemampuan soft skills yang tinggi, tumbuh pula sikap emotional intelligence yang baik, sehingga individu dapat menguasai dan mengelola emosi dengan baik dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Sekian merupakan video kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam perbicaraan, disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih dan Tuhan memberkati.